Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iska. Dengan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pelunasan pajak dalam tahun perdagangan dan macam pembayaran kepada Dr. Bapak kepada dosen mampu di mata kuliah perpajakan 1 yaitu Bapak Dr. SESI dan Ms. Aninda Puja A2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang tadi, di mana pajak merupakan sumber yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan dana sumber, dan salah satu sumber utamanya adalah pajak dibayar masyarakat. Pajak bersifat wajib karena digunakan sebesar pajak penghasilan menjadi utama karena terkait pelaksanaan pajak selama 1 tahun. Masalah pemungutan pajak. Pajak penghasilan baru terutama pada akhir tahun. Apabila dibayar terus dapat membebani. Selain itu, pemerintah membutuhkan penerimaan secara karena itu muncul mekanisme pelunasan pajak dalam perjalanan ataupun pemungutan. Kemudian pelunasan pajak dalam tahun. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang dibayar selama dan nantinya dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan pada akhir. Pembayaran ini tidak berlaku untuk pajak yang dasar hukumnya itu ada di pasal 28 PPh. Sifat pelunasan pajak itu ada 3. Yang pertama, pajak penghasilan diputus dengan sistem self assessment, yaitu wajib pajak menjadi kewajiban. Yang kedua itu pajak berutang pada akhir, sehingga angsuran bulanan atau pasal 25 dibuat agar wajib pajak tidak terbebani. Pembayaran dalam tahun berjalan bersifat pembayaran di rumah atau kredit pajak yang akan diperhitungkan kembali saat ekspedisi. Kemudian macam pemungutan PPh. Terdapat beberapa jenis pemungutan PPh yang dilakukan oleh wajib pajak. Masing-masing memiliki aturan, peraturan, tarif, dan objek yang berbeda sesuai jenis aturan dan subjek pajak. Jenis-jenis pajak terdiri dari pasal 21, pasal 22, pasal 23, 24, 25, dan PPh 21 ini membahas pemotongan pajak atau penghasilan orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, honorarium, dan pemotong PPh 21 meliputi Menteri Kerja, bendahara pemerintah, dan pensiun, dan dana yang membayar imbalan. Tujuannya agar pajak dipotong saat PPh 22 ini dikenakan pajak impor atau transaksi tersebut yang dilakukan badan pemerintah maupun swasta. Contohnya pada industri otomotif, industri semen, industri transaksi lainnya. Sebagian bersifat final, bagian tidak final. Jika tidak final, pajaknya dapat didedikasikan saat ekspedisi. Sementara PPh pasal 23 ini dipotong atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, biaya, dan tarifnya itu ada di 15%. Ini digunakan untuk dividen, bunga, bonus, dan sebagainya. Sementara yang di 2% ini untuk sewa dan jasa teknik manajemen, konsultan, dan jasa lainnya yang tidak termasuk PPh 20. PPh ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. PPh pasal 24 ini mengatur kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang dibayarkan oleh pajak dalam negeri atas penghasilan dari luar. Tujuannya untuk menghindari pajak lokal. Pajak yang dibayar di luar negeri boleh dikredit, tidak boleh melebihi pajak penghasilan yang seharusnya terutama. PPh pasal 25 merupakan angsuran bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahun tersebut. Tujuannya ini untuk meringankan beban pembayaran pajak. Sementara pasal 26 ini menjelaskan bahwasanya dikenakan atas penghasilan wajib pajak sebagian bersifat tetapi jika
maka wajib pajak luar negeri berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT, pemotongan pajaknya dapat. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan membantu wajib pajak mencicil kewajiban pajaknya sehingga tidak terbebani di akhir. Pemungutan PPh dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, yang dimana masing-masing ini memiliki objek dan cara berbeda. Semua mekanisme ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak dan memastikan pendapat negara itu berjalan baik. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pemaparan dari materi saya pada kesempatan ini. Apabila ada kata kurang lebih, saya akhiri dengan wassalamualaikum.